عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan tentang beberapa pelajaran akidah yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah dari kitab Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Memasuki ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka penulis rahimahullahu taala menyebutkan pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, fiha tauhidul uluhiyah wa tauhidur rububiyah. Di dalamnya terkandung tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu fiha tauhidul uluhiyah, yaitu pada iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, terkandung di dalamnya tauhid uluhiyah. Sedangkan pada wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, fiha tauhid ar-rububiyah, maka di dalamnya terkandung tauhid rububiyah. Inilah jemaah sekalian, dua pelajaran penting yang terkandung dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama, dalam iyyaka na'budu terkandung tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam ibadah. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Maksudnya, kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain dia adalah batil. Maka kita murnikan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selainnya. Karena jemaah sekalian, dalam iyyaka na'budu, ini adalah susunan kalimat yang dibalik, yaitu objeknya disebutkan lebih dulu. Taqdimu mahaqquhu ta'khir, dikedepankan yang biasanya diakhirkan. Sehingga yufidu al-hasar, di dalam bahasa Arab memberi makna pembatasan. Jadi kalau kita terjemahkan iyyaka na'budu, tidak cukup kita mengatakan kepadamu kami menyembah. Namun harus kita tambahkan kata hanya kepadamu kami beribadah. Karena orang yang sudah menyembah kepada Allah, bisa jadi dia masih menyembah kepada selain Allah. Namun dalam iyyaka na'budu itu memiliki makna al-hasar, pembatasan. Bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita beribadah, tidak kepada selainnya. Oleh karena itu, dari susunan kalimat iyyaka na'budu secara bahasa Arab juga sudah bisa dipahami bahwa di dalamnya terkandung tauhid uluhiyah. Dan iyyaka na'budu ini sama persis maknanya dengan la ilaha illallah.
Karena kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua bagian, an-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu, penafikan yang terkandung di dalam la ilaha. Artinya kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi peribadahan kepada selain Allah. Dan al-itsbat, penetapan yang terkandung di dalam illallah, artinya kita tetapkan keimanan kita yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Maka iyyaka na'budu itu adalah ringkasan dari la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkandung dalam ayat ini tauhid rububiyah. Karena wa iyyaka nasta'in di dalamnya juga mengandung al-hasar, pembatasan. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya, karena kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Tidak ada selain Allah yang dapat menolong kita. Maka di dalamnya terkandung tauhid rububiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb yang menciptakan, yang menguasai seluruh makhluknya, dan yang mengatur seluruh makhluknya. Kalau begitu, hanya Dia yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga ayat ini mengandung makna tauhid rububiyah. Kita yakin hanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Ayat ini juga jemaah sekalian mengandung pelajaran yang sangat penting. Para ulama ahli tafsir menjelaskan ada suatu faedah penting mengapa setelah iyyaka na'budu hanya kepadamu kami beribadah ya Allah disusul dengan wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena hamba tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongannya. Di surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena anugerah dan rahmat Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah, tidak pula bisa melakukan puasa, tidak pula bisa melakukan sholat. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin menukil dari guru beliau Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahumullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Ta'ammaltu anfa'ad du'a." Aku mempelajari doa yang paling bermanfaat. Jadi, dari semua doa-doa dalam Al-Quran dan hadis, beliau pelajari manakah yang paling bermanfaat, yang paling dibutuhkan oleh setiap hamba. Fa'idha huwa su'alullahil auna ala mardatih. Maka ternyata doa yang paling kita butuhkan itu adalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk dapat beribadah kepadanya, untuk dapat menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, yang dengan itu kita menggapai ridhonya. Inilah doa yang paling kita butuhkan. Doa minta hidayah. Doa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah kepadanya. Tsumma ra'aituhu fil Fatihah. Kemudian aku dapati doa tersebut dalam surat Al-Fatihah. Dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Padahal jemaah sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini, sekilas, ayat ini hanya pernyataan, bukan permintaan. Tapi ternyata para ulama menjelaskan, dalam ayat ini terkandung permintaan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu sudah terkandung makna kita minta tolong kepada Allah untuk bisa beribadah kepadanya. Dari mana para ulama menafsirkan makna ayat ini bukan sekedar pernyataan, tapi permintaan dari hadis qudsi. Hadis qudsi ini telah kita sebutkan di awal pembahasan kitab ini. Diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku bagi solat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta, maka aku akan kabulkan. Aku bagi solat, maksud solat di sini adalah surat Al-Fatihah. Menunjukkan pentingnya surat Al-Fatihah. Karena dalam solat, bacaannya banyak. Bukan hanya surat Al-Fatihah. Tapi surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala namakan khusus sebagai solat. Lalu kata Nabi SAW, فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Maka apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, dan apabila hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, qala Allah Ta'ala athna alayya abdi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hambaku menyanjungku. Wa idza qala Maliki Yaumiddin, dan apabila hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah raja di hari pembalasan, qala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Di kali yang lain Allah mengatakan, hambaku menyerahkan dirinya kepadaku. Fa idza qala, lalu apabila hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Qala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untukku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta niscaya akan aku kabulkan. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini dibagi dua. Maksudnya, iyyaka na'budu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disembah dan tidak dipersekutukan adalah hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba
mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba terkandung dalam wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta tersebut akan aku kabulkan. Inilah hadis qudsi yang menerangkan kepada kita bahwa wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ini bukan sekedar pernyataan, ini permintaan. Yang banyak orang tidak menyadari bahwa dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal inilah permintaan yang paling kita butuhkan, yaitu minta hidayah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah jamaah sekalian, kata para ulama, doa yang paling kita butuhkan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kecintaannya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat yang sejak muda sudah mendapatkan pendidikan terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai dari sekitar 20-an tahun sudah sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di kemudian hari beliau menjadi seorang ulama besar dari generasi sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih para dai untuk diutus ke negeri Yaman, Mu'adz salah satu yang terpilih bersama Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari. Mereka bertiga radhiyallahu anhum dikirim ke negeri Yaman, tapi di tempat yang berbeda. Jadi jasanya Mu'adz untuk penduduk Yaman itu sangat besar. Islamnya penduduk Yaman di antaranya dengan jasa besarnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke sana. Kemudian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dipilih untuk menjadi qadhi di negeri Syam, dan Umar bin Khattab memerintahkan kaum muslimin untuk datang belajar kepada beliau. Maka Nabi SAW suatu hari menyampaikan kepada Mu'adz sambil menggenggam tangannya, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Dua kali Nabi SAW menyatakan beliau mencintai Mu'adz radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, "Usika, aku berwasiat kepadamu, alla tada'anna fi duburi kulli salatin." Jangan kamu tinggalkan di penghujung setiap solatmu. Di sini ulama ada perbedaan pendapat, apakah yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salam atau setelah salam. Pendapat yang dikuatkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maksudnya adalah sebelum salam, setelah tasyahud. Antakul, untuk engkau baca, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada umat beliau, yang menunjukkan cinta beliau kepada umat beliau. Maka beliau mengajarkan di antara doa yang terbaik, minta tolong kepada Allah agar kita diberikan hidayah untuk berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan melakukan ibadah yang terbaik kepadanya. Menunjukkan bahwa inilah doa yang paling kita perlukan
doa yang paling kita butuhkan. Karena tidak diragukan lagi, hidayah adalah kebutuhan terbesar kita di muka bumi ini. Hidayah lebih mahal daripada apapun. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan hidayah yang akan mengantarkan kita meraih surga dan selamat dari api neraka. Hidayah yang akan membuat kita di dunia ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kalau begitu, doa minta hidayah adalah doa yang paling kita butuhkan. Dan doa-doa minta hidayah itu banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian. Kesucian di sini maknanya tidak minta harta orang dan kecukupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minta kekayaan, tidak juga minta kemiskinan. Yang beliau minta adalah al-ghina, artinya adalah kecukupan. Biar sedikit tapi cukup. Dan termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa mohon istiqamah di atas hidayah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Inilah doa-doa yang paling kita butuhkan. Dan dari semua doa ini, yang terbaik adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ini adalah Al-Quran, kalamullah azza wa jalla. Maka doa dari Al-Quran adalah doa yang terbaik. Kemudian doa kita masih berlanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Kata penulis rahimahullah, fiha ar-raddu ala al-mubtadi'in. Dalam ayat ini terkandung bantahan kepada golongan ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah. Lihat pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Kata beliau, dalam ayat ini terkandung bantahan kepada pelaku bid'ah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini juga semisal dengan penafsiran surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena itu akan membuat kalian tersesat dan terpecah belah dari satu jalan. Adalah al-bid'u wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Bid'ah, ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan syubhat, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau begitu, yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini juga yang ditafsirkan oleh para ulama salaf dahulu. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga kata penulis rahimahullah, di dalam ayat ini terkandung bantahan kepada golongan yang berbuat bid'ah. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Berarti orang yang berbuat bid'ah telah keluar dari jalan yang lurus.
Maka sungguh aneh, setiap hari kita berdoa kepada Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, kalau kita kemudian berbuat bid'ah di dalam agama. Seharusnya kita mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa ammal ayatani al-akhiratani. Kemudian kata penulis rahimahullah, adapun dua ayat yang terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Afwan, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Inilah dua ayat yang terakhir. Jadi jemaah sekalian, seperti yang kita bahas di awal, ulama beda pendapat soal Al-Fatihah. Apakah dimulai dari basmalah atau dimulai dari hamdalah. Maka penulis rahimahullah menguatkan pendapat Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan itu dibagi 2. Berarti 3,5 untuk Allah, 3,5 untuk hamba. Lalu di hadis qudsi Allah mengatakan pada iyyaka na'budu, ini bagianku. Mulai dari wa iyyaka nasta'in, ini untuk hambaku. Maka kalau begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pasti ayat yang keempat. Karena sampai pada iyyaka na'budu 3,5. Kemudian hitungan 3,5 berikutnya dimulai dari wa iyyaka nasta'in. Berarti setelah itu mesti 3 ayat. Maka 3 ayat itu, ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim, yang keenam, siratal ladzina an'amta alaihim, yang ketujuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini insyaallah pendapat yang lebih kuat dipahami dari hadis qudsi tentang surat Al-Fatihah. Maka kata penulis rahimahullah, wa ammal ayatani al-akhiratani, adapun 2 ayat terakhir ini, fa fihima minal fawaid, di dalamnya ada beberapa pelajaran. Di antaranya dzikru ahwalin nas, penyebutan tentang golongan-golongan manusia. Qasamahumullahu ta'ala thalathata asnafin. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, mun'amun alaih. Golongan yang Allah berikan nikmat. Golongan yang kedua, wa magdubun alaih. Golongan yang Allah murkai. Dan golongan yang ketiga, wadalun, golongan yang sesat. Jadi, inilah jemaah sekalian, 3 golongan manusia berdasarkan surat Al-Fatihah. Golongan yang pertama, golongan yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita mohon kepada Allah agar diberikan hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Pertanyaannya, siapa mereka itu? Maka Allah jelaskan di surat An-Nisa ayat ke-69. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu? Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah
para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah tingkatan yang terbaik, manusia yang paling mulia, yang paling banyak nikmat Allah berikan kepada mereka. Yang kedua, as-siddiqin. Apa maknanya as-siddiqin? Orang-orang yang selalu membenarkan ajaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmunya. Maka siddiqin ini adalah tingkatan orang-orang yang berilmu. Tingkatan para ulama. Dan pemimpin mereka as-siddiqul akbar, siddiq yang paling besar adalah Abu Bakar. Abu Bakar as-siddiq. Orang yang paling berilmu pada umat Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling banyak belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak pernah ragu sedikit pun, selalu membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu dan ketinggian derajat para ulama. Derajat para ulama hanyalah setingkat di bawah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Para nabi hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, dia telah mendapatkan bagian yang melimpah. Tingkatan yang ketiga adalah asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maksudnya, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar mati syahid karena sakit perut, atau karena tenggelam, atau karena terbakar. Itu termasuk mati syahid. Tapi mati syahid yang dimaksud di sini adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dibunuh dalam jihad fi sabilillah, atau dibunuh tatkala dia berdakwah di jalan Allah, atau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang dimaksud mati syahid di sini. Dan manusia yang mati syahid yang terbaik setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman, kemudian Ali. 3 orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang terbaik, yang sudah dijamin masuk surga, yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar. Ketiganya mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibunuh di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keempat, as-solihin, orang-orang soleh. Orang soleh adalah orang yang beramal soleh. Lalu apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amalan yang terpenuhi padanya 2 syarat. Pertama, dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan balasan dari Allah semata, bukan balasan dari makhluk. Apakah balasan harta ataukah sekedar pujian mereka? Yang kedua, dilakukan dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah kategori amal soleh. Oleh karena itu, apabila suatu amalan tidak terpenuhi 1 dari 2 syarat ini, maka amalan itu tertolak. Sehingga itu bukan amal soleh. Jadi orang yang rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin pakai baju gamis misalkan, atau baju koko, belum tentu dia orang soleh. Sampai amalannya memenuhi 2 syarat, dilakukan dengan ikhlas, dan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Lalu kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi, ini golongan yang pertama.
Orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, nikmat apa yang Allah berikan atas mereka? Maka jawabannya di antaranya ada dalam surat At-Taubah ayat ke-33. Nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para nabi dan rasul yang lainnya, juga kepada siddiqin, syuhada dan salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, dan dinil haq, agama yang benar. Inilah dua nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-huda, petunjuk. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksudnya adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dinil haq, agama yang benar. Maknanya adalah al-amalu soleh. Amal soleh. Amalan yang dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Artinya, kita minta ilmu dan amal. Oleh karena itu kata para ulama, hidayah terbagi dua, hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Dua-duanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ilmu dan kita minta kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Oleh karena itu jemaah sekalian, wajib kita berusaha menuntut ilmu. Sebagaimana kita minta rezeki kepada Allah, kita pun berusaha mencari rezeki. Demikian pula kita minta ilmu, kita pun berusaha menuntut ilmu. Maka sungguh aneh, orang yang meminta ilmu setiap hari kepada Allah, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Begitu pula, sungguh aneh orang yang sudah diberikan ilmu, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Padahal setiap hari dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut. Dan lanjutan surat At-Taubah ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dengan ilmu dan amal tersebut, Allah menangkan Islam di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Maka kita pun paham jemaah sekalian, apa yang kita minta dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, inilah sumber kejayaan umat Islam. Inilah sebab kemenangan umat Islam, ilmu dan amal. Ini janji Allah di surat At-Taubah ayat ke-33. Dengan ilmu dan amal, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah akan menangkan Islam di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Oleh karena itu tidak ada jalan lain untuk kembali kepada kejayaan kita, kejayaan umat Islam, kecuali kembali kepada ilmu dan amal. Ilmu yang sahih, yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, itulah kunci kejayaan umat Islam. Kita pelajari dan kita amalkan. Namun karena kita masih jauh dari ilmu dan amal, maka kita dalam kondisi lemah karena Allah Subhanahu wa taala belum memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, sampai hari ini pun kita belum bisa membebaskan saudara-saudara kita di Palestina dari cengkraman penjajahan Yahudi dan Nasrani. Padahal Yahudi itu kecil, sedikit saja jumlah mereka. Negara mereka hanyalah sebuah negara kecil.
yang dikitari oleh negara Islam semuanya di sekitarnya. Tapi kita dalam kondisi lemah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita. Sebab kita belum benar-benar kembali kepada ilmu dan amal. Belum kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenarnya. Sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabayya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla." Apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu satu bentuk riba, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, maksudnya kata para ulama, kalian sudah terlena dengan kehidupan dunia, cinta dunia. Maka apabila kalian telah melakukan itu dan kalian meninggalkan jihad, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Inilah yang terjadi hari ini. Kita adalah umat yang direndahkan, dihinakan oleh musuh-musuh kita. Setiap hari, saudara-saudara kita dibakar hidup-hidup, dibom. Wanita dan anak-anak dibantai. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Hanya koar-koar di medsos saja. Tidak ada sebuah tindakan nyata untuk menyelamatkan mereka. Karena kita lemah. Karena kita lemah. Dan bahkan kebanyakan umat Islam bukan hanya lemah, enggak kepikiran untuk membantu. Seakan-akan tidak ada masalah. Inilah yang terjadi pada kita. Kemudian kata Nabi SAW, la yanzi'uhu ankum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghilangkan kehinaan ini dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusinya, kembali kepada agama kita dulu. Padahal dalam hadis ini, Nabi SAW menerangkan, termasuk sebab kita lemah karena kita meninggalkan jihad. Tapi ketika beliau menjelaskan solusinya, beliau tidak mengatakan, langsung sekarang pergi berjihad. Tidak. Beliau mengatakan apa? Kembali kepada agama kalian dulu. Tidak lain, kembali kepada ilmu dan amal. Pelajari ilmu dan amalkan. Itu maknanya kembali kepada agama kita. Tentu maksudnya agama yang asli. Yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau ajarkan kepada para sahabat. Dipahami dengan baik oleh mereka dan diamalkan. Itulah jalan menuju kejayaan umat. Kita pelajari itu dan kita amalkan. Jadi, inilah makna nikmat yang kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat ilmu agama Islam, nikmat ilmu Al-Quran dan Sunnah, dan kemampuan untuk mengamalkannya. Orang yang mengamalkannya, maka dialah orang yang Allah berikan nikmat. Kemudian golongan yang kedua, Syekh menerangkan, fal maghdub alaihim ahlu ilmin laisa ma'ahum amal. Orang-orang yang Allah murkai adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Waddalun, sedangkan golongan yang ketiga, golongan yang sesat adalah ahlu ibadatin laisa ma'aha ilmun. Orang-orang yang rajin ibadah tapi tidak berdasarkan ilmu. Wa in kana sababun nuzul fil yahud wan nasara. Meskipun ayat ini sebab turunnya berbicara tentang Yahudi dan Nasrani, fahiya likulli man ittasafa bidzalik. Namun ayat ini mencakup semua yang memiliki sifat seperti sifat mereka. Karena ada suatu kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Jadi, kata penulis rahimahullah, ayat ini al-maghdub alaihim al-ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Sebab turunnya adalah tentang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Nabi SAW menafsirkan sendiri. Beliau bersabda, Al-Makdub alaihimul Yahud wad-dolinan Nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Mengapa Yahudi itu dimurkai? Karena sifat mereka. Apabila mengetahui kebenaran, mereka menentangnya. Mereka tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Dan sebaliknya, Nasrani itu tersesat karena mereka beribadah tanpa ilmu. Sampai Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka untuk mengajak mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka jadikan sesembahan. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Hanya mengikuti apa kata orang. Kata siapa? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau, yang pertama mengajari mereka untuk menyembah Yesus atau menyembah Nabi Isa alaihissalam adalah seorang yang bernama Paulus. Dia sebenarnya Yahudi, pura-pura masuk Islam, pura-pura masuk Kristen, masuk Nasrani, kemudian menyesatkan mereka. Ini keterangan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Dan pada umat Islam juga sama. Yahudi berusaha untuk merusak. Sehingga munculnya golongan Syiah. Itu juga dari Yahudi. Munculnya golongan Syiah dari Yahudi. Namun, karena Islam adalah agama yang selalu Allah lindungi, meskipun muncul berbagai macam kelompok sesat, akan selalu ada golongan yang benar. Sedangkan pada Yahudi dan Nasrani, golongan yang benar hanyalah kalau mereka masuk Islam. Kalau tidak, maka mereka tersesat. Jadi kata Syekh, meskipun ayat ini ketika turun, sebab turunnya berbicara tentang Yahudi dan Nasrani. Namun ayat ini mencakup semua yang memiliki sifat mereka. Artinya, kalau ada umat Islam yang beramal tanpa ilmu, maka dia pengikut Nasrani. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada umat Islam yang memiliki ilmu tapi dia tidak amalkan, maka dia pengikut Yahudi. Maka ini peringatan bagi kita. Jangan sampai menjadi pengikut Yahudi dan Nasrani. Itu setiap hari yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, atau orang yang beramal tanpa ilmu. Ats-tsalits, sedangkan golongan yang ketiga, man ittasafa bil ilmi wal amal wa humul mun'am alaihim. Orang yang memiliki sifat berilmu dan beramal, merekalah orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Jadi ini jemaah sekalian makna doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, yaitu jalannya para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yaitu jalannya Yahudi, jalannya orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Walad dolin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya umat Nasrani, jalannya ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Maka di sini Syekh juga mengatakan wa fiha minal fawaid, di dalam ayat ini ada pelajaran penting, at-tabarru' minal hauli wal quwwah. Hamba tidak boleh bergantung pada usahanya sendiri dan kekuatannya. Li'annahu mun'amun alaih. Karena hamba itu adalah makhluk yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau begitu, bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya, menunjukkan kita adalah hamba yang lemah yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sepatutnya kita bergantung kepada apapun atau siapapun selain Allah. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja.
Dan Allah juga berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hati hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Wa kadzalika fiha ma'rifatullahi 'ala tamam. Begitu pula dalam ayat ini, dalam surat Al-Fatihah, secara keseluruhan, terdapat pengenalan terhadap Allah secara sempurna. Wa naqyun naqais anhu tabaraka wa ta'ala. Dan menafikan segala kekurangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Maka, kata Syekh, di dalamnya terkandung pengenalan secara sempurna kepada Allah, bahwa dia adalah pemilik kesempurnaan, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Wa fiha ma'rifatul insan rabbahu wa ma'rifatu nafsihi. Dan di dalam surat Al-Fatihah juga terkandung pengenalan seseorang terhadap Rabbnya dan pengenalan terhadap dirinya. Kemudian beliau memberikan rincian pengenalan terhadap Allah dan pengenalan terhadap diri kita sendiri dalam surat Al-Fatihah secara keseluruhan. Kata beliau, fa innahu idza kana huna rabbun fala budda min marbubin. Karena apabila Allah adalah Rabb yang menciptakan seluruh makhluk, menguasainya dan mengaturnya, berarti ada makhluk, dan itu adalah kita, yaitu segala sesuatu selain Allah. Wa idza kana huna rahimun fala budda min marhumin. Dan apabila Allah adalah yang menyayangi, terkandung di dalam namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau begitu kitalah makhluk yang disayangi. Wa idza kana huna malikun fala budda min mamlukin. Dan apabila ada Allah sebagai raja yang menguasai hari pembalasan, berarti kita adalah makhluk yang dikuasai olehnya. Wa idza kana huna abdun fala budda min ma'budin. Maka apabila kita telah pahami kita adalah hamba, berarti Allah dialah yang pantas untuk disembah. Ini dari ayat iyyaka na'budu. Wa idza kana huna hadin fala budda min mahdi. Maka apabila Allah dialah yang memberi petunjuk sehingga kita meminta hidayah kepadanya, maka kitalah yang membutuhkan petunjuknya. Wa idza kana huna mun'imun fala budda min mun'amin alaih. Maka apabila Allah yang memberikan kenikmatan, berarti kita adalah makhluk yang selalu butuh nikmat yang dia berikan. Wa idza kana huna maghdub fala budda min ghadibin. Maka apabila ada yang Allah murkai, berarti ada zat yang murka kepada mereka. Maka di sini pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang juga memiliki sifat murka. Allah murka kepada yang pantas dimurkai, yaitu orang-orang yang menentang kebenaran, yang tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Wa idza kana huna dhal fala budda min mudil. Dan apabila ayat ini menjelaskan ada orang-orang yang tersesat, yaitu Nasrani, berarti ada yang menyesatkan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu kita harus takut. Sebagaimana Allah, dialah yang maha mampu memberikan hidayah kepada kita, dia pula yang maha mampu menyesatkan kita. Yang mendapatkan hidayah hanyalah orang yang Allah berikan hidayah, yang tersesat hanyalah orang yang Allah sesatkan. Dan Allah menyesatkan seorang hamba karena dia memang pantas disesatkan. Di antara sebabnya adalah karena dia sendiri yang memilih jalan kesesatan. Bukan dia berusaha memilih jalan yang benar lalu Allah sesatkan dia, tidak. Tapi dia sendiri memilih jalan kesesatan, maka Allah pun menghukum dia tersesat. Ini disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, Allah jadikan hati mereka berpaling. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah mereka takut. Hendaklah
berhati-hati, hendaklah takut. Orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, Allah akan sesatkan mereka dan Allah akan timpakan azab yang pedih. Jadi Allah sesatkan mereka karena apa? Mereka menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di bagian akhir, bagian penutup, penulis rahimahullahu taala memberikan kesimpulan pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Fahadhihi surah, kata beliau rahimahullah, maka surat ini tadammanatil uluhiyah war rububiyah wa nafyan naqais anillahi azza wa jalla. Terkandung di dalamnya tauhid uluhiyah dan rububiyah dan penafikan sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tauhidul asma was sifat. Jadi dalam surat Al-Fatihah lengkap sudah terkandung di dalamnya 3 macam tauhid. Yang pertama tauhid uluhiyah, di antaranya terkandung dalam iyyaka na'budu. Yang kedua tauhid rububiyah, di antaranya terkandung dalam wa iyyaka nasta'in. Begitu pula terkandung dalam alhamdulillahi rabbil alamin dan maliki yaumiddin. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Itu juga terkandung dalam alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Artinya semua sifat-sifatnya sempurna. Begitu pula terkandung dalam Ar-Rahmanir Rahim, penetapan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan sifat rahmat yang terkandung di dalamnya. Maka itu adalah tauhidul asma wa sifat. Wa tadammanat ma'rifatal ibadah wa arkanaha. Dan juga surat Al-Fatihah mengandung pengenalan hakikat ibadah dan rukun-rukunnya. Hakikat ibadah adalah tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, sebagaimana juga kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Sedangkan rukun-rukun ibadah, ada yang ingat? Sudah kita pelajari dari surat Al-Fatihah. Apa saja? Cinta, harap, dan takut. Cinta yang terkandung dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Kita cinta kepada Allah karena Dia yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian harap terkandung dalam Ar-Rahmanir Rahim, dan takut yang terkandung di dalam Maliki Yaumiddin. Kemudian beliau tutup dengan wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Walhamdulillah, selesai pembahasan kitab Ba'du Fawaid Suratil Fatihah. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.